Minasan, chapter 1137 One Piece telah rilis dengan judul Shamrock muncul, di mana pada chapter kali ini Gunko dan Shamrock berhasil membuat Loki tidak sadarkan diri. Tujuan pemerintah dunia adalah untuk mengendalikan Elbap sepenuhnya. Oh iya, siapa tahu ada yang ingin berdonasi? Silakan klik link Saweria yang ada di deskripsi ya. Pada cover chapter 1137 One Piece dengan judul Anak Oni Yamato dan Pengembaraan Kuil Suci Inari bagian ke-23, di mana Yamato dan yang lainnya menyusup ke markas rahasia Holdem. Kita melihat beberapa anak buah Husu yang tidak disebutkan namanya berada di dalam. Spoiler pun dimulai ketika Luffy dan yang lainnya telah tiba di kastil Aurus di desa barat. Rod menjelaskan bahwa kastil ini tidak digunakan lagi sejak Raja Harald meninggal. Namun Rod terkejut melihat pintu depan rusak dan para penjaga hilang. Zoro lalu memperhatikan bahwa pintu depan tersebut telah dirusak dari dalam. Di saat mereka melewati pintu, terlihat halaman yang begitu hancur. Rod pun mengatakan bahwa tanda-tanda itu adalah bekas pertempuran sengit yang terjadi di kastil ketika Loki membunuh Raja Harald. Zoro lalu berkomentar bahwa kekuatan yang meninggalkan bekas ini pasti sangat mengerikan. Rod kembali menjelaskan bahwa Loki adalah monster, tetapi Raja Harald juga dikenal sebagai prajurit agung. Nasib kastil ini sudah ditentukan sejak pertempuran itu terjadi. Luffy dan yang lainnya masuk ke dalam kastil yang juga sudah rusak parah. Banyak kerangka raksasa tergeletak di lantai. Rupanya lebih dari 100 prajurit raksasa tewas dibunuh oleh Loki pada hari itu. Hanya Jarul dan Loki yang selamat. Di saat Luffy melihat tengkorak dengan tanduk yang mirip dengan oars, Rod pun menjelaskan bahwa ada beberapa raksasa yang mewarisi sebagian darah dari suku raksasa kuno. Namun, saat ini tidak ada lagi anggota murni dari suku raksasa kuno. Kemudian, mereka menemukan sebuah potret Raja Harald yang tergantung di dinding. Raja Harald adalah seorang raksasa botak dengan tampilan garang, memiliki kumis dan jenggot hitam yang besar. Dia juga memiliki 2 bekas luka besar di kepalanya dan tato garis di wajahnya mirip seperti Ripley. Rod lalu mengatakan bahwa itu adalah potret Raja Harald, seorang pria yang mencintai perdamaian dan berusaha menghubungkan Elbap dengan negara-negara lain di dunia. Dia disebut sebagai raja terbesar yang pernah dimiliki Elbap. Luffy pun memuji Raja Harald jika dia terlihat kuat. Rod menjelaskan jika bekas luka di kepalanya adalah sisa setelah dia mencabut tanduknya sendiri yang merupakan ciri khas suku raksasa kuno. Dia mengatakan bahwa suku raksasa kuno akan mengingatkan orang pada masa-masa perang. Rod juga mengatakan bahwa Hajruddin adalah saudara tiri Loki. Hajruddin lahir dari Raja Harald dan seorang wanita raksasa lain sebelum Harald menikahi ibu Loki. Ibu Hajruddin tidak bisa menjadi Ratu Elbap karena dia adalah raksasa dari negara lain dan dipandang rendah. Mengingat banyak orang di Elbap ingin menjaga garis keturunan murni Elbap. Zoro lalu bertanya mengapa Rod memilih berada di kapal milik seseorang seperti Hajruddin yang berdarah campuran. Kita pun diperlihatkan kilas balik ketika Rod masih kecil. Dia dibully karena Rod adalah seorang otaku. Namun, Hajruddin terkesan dengan kemampuan Rod menggambar peta dan memintanya menjadi teman. Rod mengatakan bahwa Hajruddin bertahan dari semua penghinaan yang dia terima sebagai seorang berdarah campuran. Impian Hajruddin adalah menjadi raja dari semua raksasa, bukan hanya Elbap, dan menyatukan semua suku raksasa di dunia. Saat mereka berbicara, Luffy melihat para penjaga tergeletak di lantai. Panel lalu berpindah ke dunia bawah, di mana kita diperlihatkan wajah Loki berlumuran darah karena Gunko menyerangnya. Gunko memperbesar sepatu botnya menggunakan panah agar dia lebih tinggi, sehingga dia bisa dengan mudah menyerang wajah Loki.
Kemudian Gungko bertanya, apa sekarang Loki sudah mengerti? Namun Loki hanya tertawa dan berkata bahwa seperti yang sudah dia katakan, dia tidak bisa menggerakkan tubuhnya sama sekali saat ini. Sang berkerudung pun mengatakan bahwa itu tidak akan mengubah apapun, bahkan jika kau bisa bergerak. Gungko yang mulai emosi meneriaki Loki makhluk rendahan karena sebuah kesempatan bagi Loki untuk diangkat menjadi Holy Knight. Kehormatan seperti itu sejatinya di luar jangkauan Loki, bahkan jika Loki sangat menginginkannya, namun sekarang mereka justru menawarkannya pada Loki. Kemudian, Gungko menciptakan beberapa panah yang keluar dari kakinya. Panah-panah itu menunjukkan lintasan serangan Gungko. Namun Loki mengetahui bahwa Gungko akan menendang sisi kanan wajahnya dengan tendangan yang dipercepat oleh Gungko. Lalu, ketika kepalanya berputar ke samping, akibat benturan itu, Gungko akan memberikan pukulan ke atas. Gungko lalu menjelaskan bahwa panah-panah itu adalah jalur yang telah ditentukan dari masa depan. Dengan kata lain, itu adalah kekerasan yang tidak bisa dihindari. Namun itu masih bisa dihentikan. Sehingga Gungko pun bertanya sekali lagi kepada Loki, apakah dia akan bergabung dengan Holy Knight? Dengan berteriak, Loki pun menolak tawaran itu, minasan. Mendengar penolakan Loki untuk kesekian kalinya, Gungko mulai berjalan di atas panah-panah yang telah dia ciptakan. Gungko menyerangnya persis seperti yang Loki prediksi. Pertama, dengan tendangan cepat ke sisi kanan wajah Loki, kemudian diikuti dengan pukulan ke atas yang sangat kuat. Untuk menyerang tubuh raksasa Loki, Gungko menciptakan sepatu bot besar dan sarung tangan raksasa menggunakan panahnya. Dan kita pun melihat Loki yang pingsan karena serangan Gungko. Begitupun dengan hewan-hewan yang berada di sekitar area, ikut tumbang oleh panah-panah Gungko saat ingin membantu Loki. Kemudian, kita pun akhirnya melihat sang berkerudung melepas jubah hitamnya. Dia berkata bahwa rencananya sudah berubah. Segera hubungi Marijoa. Terungkaplah bahwa dia adalah pemimpin Holy Knight Figurland Shamrock, putra dari Saint Garling, salah satu dari 5 Gorosei. Kita juga dijelaskan bahwa Gungko adalah anggota dari Holy Knight yang telah memakan buah iblis Aronomi. Figurland Shamrock tampak persis seperti Sans, tetapi tanpa bekas luka di wajahnya, dengan rambut panjang dan sebuah kepangan untuk mengikat rambutnya ke belakang. Dan tentu saja dengan 2 tangannya yang utuh. Shamrock mengenakan seragam militer klasik mirip dengan tentara Inggris atau Prancis abad ke-17 dengan sepatu bot tinggi dan syal di lehernya. Dia juga membawa pedang di pinggangnya, minasan. Shamrock pun menatap tajam ke arah Loki yang tidak sadarkan diri sembari berkata, para prajurit ganas Elbap yang dulu menaklukkan dunia baru di masa lalu, kami pemerintah dunia akan membawa kalian di bawah kendali kami dengan segala cara. Dan spoiler lengkap, chapter 1137 One Piece pun hanya sampai di sini, minasan. Wah, ternyata Loki sampai dibuat tepar. Namun, sepertinya Luffy dan yang lainnya akan segera menyadari sesuatu yang menarik, sehingga punya alasan untuk segera mendatangi Loki. Apakah pertarungan Luffy melawan Shamrock akan sangat dramatis atau justru konyol? Seharusnya Luffy menyadari ketika melihat tangan Shamrock. Oh iya, minggu depan One Piece tidak libur, yatta. Oke deh minasan, kita tunggu saja chapter lengkapnya rilis besok ya. Dah.